nggak suka sama Ibu Miftah selain nggak merestui plus ditambah lagi nggak punya anak nih dari hasil pernikahannya itu dan memaksa untuk menikah lagi. Ya, ini persoalan kedua. Ya. Ternyata Ibu Miftah tidak punya anak. Sampai sekarang juga belum, atau karena sudah meninggal kan. Nah, memang itu sebuah tuntutan. Toh sudah diceritakan tadi bahwasanya Ibu Miftah ini rela lah. Ini ada cerita menarik tadi beliau sampai menangis, ini sebuah emosi. Di mana ketika suaminya menikah lagi harus di hadapan dia. Ya, persoalannya sekali lagi kalau ngomong boleh sih boleh. Ini tergantung keridhaan. Kalau seorang istri ridho ikhlas, insya Allah in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kita berbuat baik itu untuk diri kita sendiri. Artinya kalau kita ridho, ya Allah, Allah akan ridho lah. Tapi kalau kita jahat, ya nanti akan dapat akibatnya. Kan seperti itu. Menikah di depan istrinya kan sebetulnya ya bagi seorang istri yang tidak kuat pasti menyakitin lah. Padahal kita kan nggak boleh menyakitin orang. Dengan alasan, kan boleh. Islam kan begitu, suami kan boleh-boleh saja. Anda sih, kamu nggak mau ridho. Ya nggak boleh begitu. Kan harus kita menghormatin harga diri orang lain, perasaan orang lain. Ya kalau menikah misalnya tempatnya beda, kan begitu. Tetapi dengan kesabaran beliau, alhamdulillah. Persoalan tidak punya anak ya kemungkinan adalah takdir Allah. Anak itu adalah karunia dan anugerah Allah. Kalau memang seorang istri tidak bisa memberikan anak, mungkin karena sebab ya sakit atau apapun ya bisa jadi mengikhlaskan lah agar suaminya mendapatkan anak dari yang lain. Kenapa? Kalau ini tidak dibuka atau bahasanya tidak mengizinkan, tidak mengikhlaskan, bisa jadi nanti ada masalah yang lebih besar. Misalnya apa? Zina. Begitu kan? Di luar nikah, punya anak di luar nikah, lah itu lebih berbahaya. Ini maldorotnya lebih besar daripada yang dia mempertahankan ini. Tapi kalau sama dua-duanya itu ikhlas, nggak apa-apa. Yang paling penting adalah keridhaan seorang istri, karena dia sudah tidak mampu kan. Yang penting dia sudah berbuat baik, dia nggak mampu, ya apa boleh buat. Jalan terbaik adalah mungkin mengizinkan dengan cara yang baik. Karena apa? Alasannya sah, secara fikih sah. Misalnya nggak punya anak, tapi dengan cara yang baik lah. Itu Mas Farid. Oke, baik. Kemudian Ibu Miftah, setelah suami Ibu menikah lagi, artinya sudah resmi dipoligami ya. Mohon maaf, Ibu masih terus melanjutkan pernikahannya atau tidak? Saya bertahan sampai 19 tahun. Dan pada akhirnya suami saya itu mungkin dilema. Di sisi lain dia memperjuangkan saya, di sisi lain dia harus memperjuangkan ibunya. Mengikuti kemauan ibunya. Iya. Terus waktu itu suami saya menderita stroke. Oke, artinya gini, saya kalau berambil kesimpulan sebenarnya suami ibu nggak mau melakukan poligami, betul? Tidak mau, dan bahkan dia tidak menyentuh istri itu. Menyentuh istri sama sekali. Iya. Sampai kemudian dia mikirkan itu sampai akhirnya dia stroke. Stroke. Kemudian dia meninggal. Ya Allah. Pak Ustadz, kalau tadi keterangannya ibu, suaminya sebenarnya nggak mau untuk berpoligami. Cuma karena dia mau berbakti sama orang tuanya, dia akhirnya memasukkan itu. Tapi yang jadi pertanyaan dia nggak mau menyentuh sama sekali istri keduanya nih Pak Ustadz. Ini bagaimana nih Pak Ustadz? Saya boleh nanya dulu nih, akhirnya silakan, punya anak Bu dari istri kedua? Tidak, karena dia tidak bisa melakukan hubungan suami istri itu, kan dia tidak mencintai pilihan ibunya itu, Pak Ustadz. Ada sebuah kontradiksi di sini. Di sisi lain dia pengen memberikan kebaikan kepada orang tuanya, yaitu memberikan keturunan. Akhirnya karena dipaksa menikah lagi oleh orang tuanya, dia lakukan. Tetapi dia zalim juga. Seorang suami apabila dia menikah, seorang istri punya kewajiban. Kewajiban itu memberi nafkah lahir dan batin. Kalau dikasih makan saja, ini kewajiban dari satu aspek. Kan begitu.
seorang istri kan juga berhak untuk diberi nafkah batin, berhak. Kewajibannya suami. Terus kalau dia tidak sentuh, lo kenapa dinikah? Bisa jadi karena pengen menyenangkan orang tua. Karena alangkah baiknya bilang saja tidak mau. Kan begitu. Atau mungkin mencarikan yang lain yang misalnya dia cocok. Itu lebih bagus. Nah ini sudah karena dia masih sayang dengan istri pertama, kemudian menikah istri kedua, lo nggak diapa-apain. Lihat buat apa menikah? Kan mendolimi satu pihak. Padahal Rasulullah SAW mengatakan la tazlimuna wa la tuzlamun, atau la darara wa la dirar. Nggak boleh yang satu ini menyakitin, ini disakitin, nggak boleh. Kalau kita disakitin jangan, menyakitin jangan, mendolimi jangan, didolimi jangan. Ini nggak benar. Nah ini untuk meluruskan kita, jangan sampai misalnya niat kita baik kok, menyenangkan orang tua gitu misalnya. Niat baik itu harus juga dengan cara yang baik. Jangan sampai mengorbankan orang lain. Nah selama yang 19 tahun itu bagaimana hubungan ibu sama mertua ibu? Mertua saya kalau di depan suami saya dia selalu baik, mau diajak shopping lah, seperti inilah, seperti itulah. Tapi enggak. Nah sementara pelakuan mertua ibu dengan istri yang kedua ini gimana nih? Kan pasti kan alasan ingin menikahkan kan karena ingin punya keturunan, punya cucu. Tapi kan ternyata belum punya cucu. Nah saya cuma pengen tahu perlakuan mertua ibu ke istri yang satu lagi gimana? Karena istri sirinya itu kan masih saudara sama mertua. Jadi istri siri saya sama mertua itu baik. Pas waktu meninggal saya putuskan untuk pulang. Ke rumah ayah saya. Waktu itu saya takut pulang karena saya membantah perjodohan itu. Semua surat nikah, kemudian mobil, kemudian sertifikat rumah, semua diambil sama mertua. Dan saya hanya waktu itu masih ingat uang pemberian mertua saya dilempar 2 juta saya diberi. Mau kemana kamu? Mau kabur ya? Hah? Mau apa ini kamu? Coba. Kita nggak betah di sini. Terus? Apa ini? Dari rumah saya ini. lihat. Mbak, kamu Kamu jangan ya? serakah ya. Apa ini? Surat rumah saya? Hah? Mau kamu ambil ini? Kunci mobil mana? Oh, ini dia kunci mobil anak saya. Sini. Mau kamu ambil juga? Hah? Pegang ini. Seenaknya aja kamu ya ngambil barang orang. Sekarang kamu mau pergi? Silahkan kamu pergi dari sini. Cepet lama. Ih, Silahkan pergi. Jangan pernah kamu balik lagi ke sini. jatah Ya? buat lo. Pergi sana, pergi. Ini di masyarakat kita tuh sering begini nih. Ya mudah-mudahan nanti semakin baik lah. Minimal lingkungan kita jangan sampai terjadi begini. Kalau ada suami dan istri, suaminya sudah meninggal, masing-masing ini punya hak waris. Seorang istri apabila ditinggal mati oleh suaminya, dia punya hak waris. Walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Istri itu punya hak 1/4 loh dari bagian suami kalau suaminya nggak punya anak dari istri ini, gitu. Kalau punya anak dapatnya walahu sumun, dapat 1/8. Lah ini beliau nggak punya
putra, nggak punya anak, maka haknya adalah 1/4. Maka nggak boleh pihak mertuanya langsung merampas semuanya, dibawa sampai misalnya Sampai pakaian, baju-bajunya pun nggak boleh dibawa. bajuannya nggak boleh, Iya. surat-surat tanah apapun nggak boleh. Ini sebuah perampasan. Maka kita harus belajar lah. Kita harus ngaji, belajar. Jangan sampai mengambil hak orang lain. Kalau orang tua mengambil hak bagian mantan istri anaknya, ini sebuah kezoliman. Ini kalau bahasa sayanya adalah mengambil hak orang lain. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ini memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Bukan haknya kok diambil. Nanti jadi haram. Seharusnya dia dibagi dulu nih. Berapa bagiannya? 1/4. Kan seperti itu. Lah nanti sisanya ada bagian untuk orang tuanya. Nanti dibagi nih. Kalau istrinya 2 nih berapa Pak? Dibagi 1/4-nya dibagi. 1/4-nya dibagi 2. Iya kan istrinya dibagi gitu. Lah nanti orang tuanya nggak boleh ini mendolimi. Nanti jangan-jangan istri yang keduanya dikasih banyakan, dia nggak dikasih. Ini kedoliman. Maka pemirsa yang dirahmati oleh Allah, jangan sekali-kali kita mendolimi orang lain. Jangan memakan harta orang lain dan cara yang tidak benar. Haram. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Maka mengambil hak orang lain, padahal warisan itu harus dibagi sesuai dengan ketentuannya, dia ambil, bagian istri diambil. Ini adalah sebuah kezaliman dan itu haram. Nanti akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat. Ibu Miftah, Ibu saat ini tinggal di mana? Saya 7 bulan ini saya merantau di Jakarta. Di Jakarta dengan bernyanyi ininya, iya, pekerjaannya sebagai tentang pekerjaan juga. Terus keputusan ini saya ambil juga karena saya di Sidoarjo itu terlalu Mas, memikirkan kenangan-kenangan, karena setiap jalan tuh saya ada kenangan-kenangan manis bersama suami saya. Kemudian ada yang mengajak saya ke Jakarta dan saya nekat ke sini untuk juga melupakan masa lalu saya. Terlupakankah? Enggak, masih tetap ada, terus membayangi. Enggak. Pak Ustadz, apa yang harus Ibu Miftah lakukan ya Pak Ustadz untuk kedepannya, karena masa lalu selalu membayangi dia nih? Ya, Ibu saya sarankan, saya bilang mama do masalaf, mama do mafat. Apa yang sudah lewat itu sudahlah, sudah berlalu, fata, hilang. Apa yang sudah lewat itu hilang, fat, tidak nggak ada apa-apanya. Kalau masalah perasaan, wajarlah orang itu ingat, tapi ingatnya ini jangan terus-menerus. Kenapa? Mengganggu bagi kita. Sang suami yang sudah wafat, beliau sudah mempertanggungjawabkan segala amal dan kebajikannya. Amal perbuatannya sudah dipertanggungjawabkan. Kan begitu. Lah kita ini kan belum. Nah kita harus istilahnya move on. Harus berubah, beramal. Gitu. Kalau ibu tidak mau merubah, masih ingat masa lalu, buat apa? Mereka itu butuh amalan kita sebetulnya. Maksudnya doa amal kita baik apa enggak, kan gitu. Mungkin nih berharap agar nanti bisa ketemu lagi. Ya kalau di dunia sudah nggak mungkin, ini beda alam. Arwah beda alam, sana alam barzah, kuburan, di sini udah masih alam dunia. Maka kita perbanyaklah amal soleh. Untuk apa ya? Untuk kita sendiri. Bisa nggak sih kita ini berdoa untuk mereka yang suami gitu? Bisa, kita doakanlah. Itu lebih baik. Misalnya kita kirimkan Fatihah, kita kirimkan sedekah, kita sedekah deh amalnya untuk suami yang sudah wafat. Sudah, alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti akan ketemu di akhirat. Ketemu mungkin nggak? Kalau Allah izinkan bisa ketemu itu. Tetapi ingat, kita sekarang punya hidup sendiri. Nanti di
alam barzah, alam akhirat juga akan bertanggung jawab dengan amal perbuatan kita sendiri. Ibu Miftah, ibu berarti sudah ada tidak ada kontak sama sekali sama mertua ya, sama orang tua juga nggak ada. Kalau sama orang tua masih, pastilah, kalau sama mertua karena nggak saat ada. ini Ibu ada rasa dendam sama mertua? tidak. Tidak ada, syukur alhamdulillah. Saya juga berharap jangan ada dendamnya Ustadz, walaupun ibu sudah merasa disakiti oleh mertua, tapi itu sudah maafkan saja ya Pak Ustadz ya. Betul. Ya, baik, terima kasih Ibu sudah berbagi cerita di Tawakal. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran juga buat pemirsa di rumah jika memiliki kasus yang sama, langkah apa yang biasa mereka ambil agar tidak terulang apa yang menimpa sama Ibu Miftah. Saya sarankan satu terakhir nih Mas Boleh Sulit. Pak Ustadz, silakan. Ibu Miftah yang rajin sholat, 5 waktu jangan ketinggalan. Kalau masih ingat, bacakan Fatihah kepada suaminya, mantan suami karena meninggal. Yang ketiga, banyak baca istighfar. Istighfar Bu, astagfirullahaladzim, minimal 100 kali sehari nih. Artinya gini nih, sambil misalnya kan sambil bekerja habis nyanyi istighfar, sambil duduk-duduk mau masak istighfar saja. Insya Allah akan selesai. Gitu Mas. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas nasihatnya. Dan Ibu, saya berharap apa yang tadi Pak Ustadz bilang bisa segera diamalkan biar Ibu lebih tenang lagi. Nggak selalu keingatan lagi. Untuk bisa lebih maju lagi, yang paling penting tetap istiqomah di jalan Allah ya Bu ya. Iya. Terima kasih. Dan pemirsa, akhirnya sampai di sini Tawakal. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Farid Hasan undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.